benda kecil berbentuk kubus masanya 1 kilo ya. Jadi ini masanya yang atas 1 kilogram terletak di atas kubus lain yang ini panjangnya adalah 1 meter dan kita harus menganggap bahwa massa kecil kubus kecil ini jauh lebih kecil daripada kubus yang besar. Massa kubus yang besar adalah 2 kilogram. 2 kilogram. Ya, jadi massa kubus kecil 1 kilo, massa kubus yang besar 2 kilogram. Sedangkan gesekan maksimum antara kedua kubus adalah 2 Newton dan lantai antara kubus 2 dan lantai dia licin. Maka suatu saat kubus kecil akan jatuh ke lantai. Tentukan waktu yang diperlukan kubus kecil jatuh di lantai sejak gaya diberikan. Ketika gaya diberikan, maka gaya gesek yang bekerja pada kubus kecil adalah gaya gesek kinetik gitu ya. Gaya gesek kinetiknya maksimumnya adalah 2 Newton. Berarti di sini sigma F sama dengan MA gitu ya, yang arah sumbu X ya. Jadi di sini gaya geseknya sudah diberikan sama dengan 2 Newton sehingga kita tidak perlu lagi mencari nilai gaya gesek dengan mengkalikan koefisien dengan gaya normal. Berarti 2 sama dengan 1 dikali percepatan benda 1. Percepatan benda 1 2 meter per second kuadrat. Nah, sekarang untuk benda 2, gaya yang bekerja itu adalah 10 Newton. Ada gaya gesek yang di atas besarnya 2 Newton. Maka di sini kita punya gaya berat sama dengan 20 Newton dan gaya normal 20 Newton. Ya, tapi ini tidak relevan karena lantainya licin. Ya, gaya normal 20 Newton. Tapi karena lantai licin, maka di sini gaya normal tidak terlalu penting ya. Maka sigma F sama dengan MA berarti 10 kurangi 2 sama dengan 2 dikali percepatan benda 2. Berarti percepatan benda 2-nya 4 meter per second kuadrat. Ya, jadi percepatan benda 1 di sini 2 meter per second kuadrat, percepatan benda 2 4 meter per second kuadrat. Berarti resultan percepatannya adalah 2 meter per second kuadrat ya. Jadi kalau misalkan ada orang berdiri di atas ini dan dia menempel dan tidak berubah, maka dia seolah-olah melihat benda satu mendatangi dia dengan percepatan 2 meter per second kuadrat gitu. Berarti waktu yang diperlukan ketika benda satu ini berjalan di atas itu nanti sama dengan S setengah AT kuadrat. Berarti S-nya adalah 1 sama dengan setengah kali 2 dikali dengan T kuadrat. Coret-coret. Berarti waktu tempuhnya adalah 1 detik. Ini adalah waktu tempuh benda 1 hingga sampai di ujung benda 2. Nah, kemudian benda 1 akan jatuh. Nah, karena ketinggiannya adalah 1 meter, ya, maka di sini karena mula-mula tidak ada kecepatan vertikal, kita tinggal menghitung H sama dengan setengah QT kuadrat. Berarti hanya 1 setengah kali 10 kali T kuadrat, berarti T-nya sama dengan akar 0,2 atau mendekati 0,45 detik. Sehingga waktu total nanti akan sama dengan 1,45 detik. Seperti itu.